Apakah pikiran Anda terasa seperti tempat paling riuh di planet ini? Dialog batin yang tak henti-hentinya, yang isinya lebih sering kritik dan kecemasan daripada dukungan? Anda tidak sendirian. Tapi bagaimana jika saya memberitahu Anda bahwa sebagian besar pikiran itu hanyalah sampah mental yang bisa dan harus dibuang? Hari ini, kita tidak hanya akan bicara tentang berpikir positif. Kita akan menengok persenjataan para filsuf Stoik kuno. Mereka adalah ahli sejati dalam menguasai pikiran. Kita akan membongkar 10 pikiran parasit yang menurut mereka harus segera disingkirkan. Di akhir video ini, Anda tidak hanya akan mendapatkan daftar, tapi seperangkat alat yang nyata untuk meraih ketenangan batin. Saya janji, beberapa poin akan mengejutkan Anda. Jadi, siapa sebenarnya para filsuf Stoik ini? Mereka bukan sekadar pria berjenggot yang memakai toga. Mereka adalah para kaisar seperti Marcus Aurelius, dramawan seperti Seneca, dan bahkan mantan budak seperti Epictetus. Para bintang rock filsafat kuno. Satu hal yang menyatukan mereka. Mereka mencari cara untuk hidup bahagia dan bermakna terlepas dari kekacauan yang ada di sekitar mereka. Rahasia utama mereka sederhana, namun jenius. Mereka mengajarkan bahwa kunci ketenangan bukan terletak pada upaya mengubah dunia, tapi pada mengubah cara pandang kita terhadapnya. Dan perubahan ini dimulai dengan melepaskan kebiasaan berpikir yang merugikan. Baik, mari kita mulai perjalanan mental kita. Dan pikiran pertama yang akan kita singkirkan tanpa ragu adalah, saya harus mengendalikan segalanya. Kedengarannya tidak asing, bukan? Kita berusaha mengendalikan proyek kerja, suasana hati pasangan, rencana teman, bahkan cuaca di hari piknik. Kita menjadi seperti manajer yang lelah bagi dunia kita sendiri, di mana setiap hal kecil yang tidak berjalan sesuai rencana menimbulkan stres dan kejengkelan. Perjuangan terus-menerus untuk mengendalikan ini adalah pemborosan besar energi mental dan emosional Anda. Ini adalah jalan langsung menuju kelelahan ekstrem, burnout, ketika Anda merasa sangat lelah sampai tidak ingin melakukan apapun. Mari bayangkan situasi sederhana. Anda terjebak dalam macet parah. Mobil tidak bergerak sama sekali. Anda terlambat menghadiri pertemuan penting. Apa yang mulai Anda lakukan? Gelisah mengetuk-ngetukkan jari di setir, melirik mobil lain dengan marah, dalam hati mengutuk seluruh dunia. Tapi jujur saja, apakah kejengkelan Anda membuat macet ini cepat terurai? Tentu saja tidak. Satu-satunya yang Anda capai adalah menaikkan tekanan darah dan merusak suasana hati Anda seharian. Dan disinilah para Stoa muncul dengan solusi mereka yang sangat sederhana. Mereka akan berkata, fokuslah pada apa yang berada dalam kendali Anda. Anda tidak bisa mengendalikan kemacetan itu, tapi Anda sepenuhnya mengendalikan reaksi Anda terhadapnya. Anda bisa marah dan menderita. Atau Anda bisa menyalakan musik favorit, mendengarkan audiobook, atau sekadar memanfaatkan waktu ini untuk bernapas dengan tenang. Melepaskan ilusi kendali total bukanlah kelemahan. Itu adalah langkah pertama dan terpenting. Anda menuju kekuatan dan ketenangan batin yang sejati. Sekarang, mari kita beralih ke poin kedua. Bisa jadi, poin ini bahkan lebih mengganggu hidup kita daripada yang pertama. Ini adalah pertanyaan yang pelan, tapi mengganggu, yang terus-menerus terngiang di kepala. Apa kata orang nanti tentang aku? Ketakutan ini benar-benar melumpuhkan. Pikirkan, berapa banyak hal yang tidak berani Anda lakukan karena takut dihakimi. Berapa kali Anda urung bertanya demi menghindari terlihat bodoh. Berapa kali Anda mengabaikan impian atau hobi hanya karena dianggap tidak serius oleh orang lain. Kita terus-menerus mengedit diri kita, cara bicara, penampilan, keinginan, demi memenuhi standar khayalan di benak orang lain. Para Stoik memandang hal ini dengan sangat gamblang. Mereka menyebutnya sebagai perbudakan sukarela. Anda sendiri yang menyerahkan kunci kebahagiaan dan harga diri Anda ke tangan siapa saja yang Anda temui. Suasana hati Anda jadi bergantung pada tatapan sinis yang tak disengaja. Komentar di media sosial, atau gosip di belakang Anda. Tapi inilah kebenaran yang mungkin terasa pedas,
tapi sesungguhnya membebaskan. Dalam kebanyakan kasus, orang lain sama sekali tidak memikirkan Anda. Mereka sibuk dengan urusan dan masalah mereka sendiri. Lalu, apa yang harus dilakukan? Ingat lingkaran kendali kita? Pendapat orang lain berada jauh di luarnya. Anda tidak bisa mengendalikannya. Satu-satunya yang ada dalam kendali Anda hanyalah tindakan dan integritas Anda sendiri. Hidup sesuai dengan prinsip Anda, bukan sesuai dengan harapan orang lain. Itulah kebebasan yang sesungguhnya. Dan itu jauh lebih berharga daripada sekadar pujian atau persetujuan sesaat dari orang lain. Jebakan mental ketiga yang seringkali menjebak kita dengan rutin adalah kebiasaan menganggap segala sesuatunya akan menjadi bencana atau yang sering disebut katastropisasi. Ini adalah suara di dalam kepala kita yang langsung menjerit, "Gawat, semuanya kacau," atau "habis sudah," hanya karena kegagalan sekecil apapun, bahkan yang paling sepele sekalipun. Mengirim email ada salah ketik. Suara kritis di dalam diri kita langsung membayangkan kita akan dipecat dan dipermalukan. Anak Anda dapat nilai jelek di sekolah. Di kepala Anda sudah terbayang skenario masa depannya yang suram, tanpa pendidikan dan pekerjaan. Kebiasaan membesar-besarkan hal kecil ini sangat menguras energi. Anda terus-menerus membayangkan skenario terburuk di kepala Anda, padahal kenyataannya hal itu hampir tidak pernah terjadi. Kaum filsuf Stoa menawarkan penawar ampuh untuk kepanikan semacam ini. Mereka menyebutnya prameditasi keburukan, premeditatio malorum, atau dalam bahasa modern, visualisasi negatif. Tapi tujuannya bukan untuk menakut-nakuti diri sendiri, melainkan justru untuk menenangkan diri. Mereka mengajarkan untuk bertanya pada diri sendiri dengan tenang. Baiklah, apa sih hal terburuk yang benar-benar bisa terjadi? Dan ketika Anda menganalisis situasi dengan jernih, Anda akan menyadari bahwa bahkan hasil terburuk sekalipun bukanlah akhir dari segalanya. Anda akan mampu mengatasinya. Salah ketik di email? Anda tinggal minta maaf dan kirim email yang sudah diperbaiki. Nilai jelek di sekolah? Itu kesempatan untuk bicara dengan anak dan mencari cara membantunya. Teknik ini membantu Anda membedakan antara masalah yang sungguh terjadi dan bencana yang hanya ada di dalam pikiran Anda. Anda berhenti menjadi korban kepanikan dan bertransformasi menjadi orang yang dengan tenang mencari solusi. Ini menurunkan tingkat kecemasan dan mengembalikan rasa kontrol diri Anda atas situasi yang terjadi. Kita beralih ke ide virus keempat yang sudah mengakar kuat di benak masyarakat modern. Ide ini berbunyi kurang lebih begini. Nanti kalau saya dapat promosi, beli mobil baru, pergi liburan, baru deh saya pasti bahagia. Ini adalah sindrom hidup yang tertunda. Pengejaran tanpa akhir atas cakrawala yang terus menjauh. Begitu Anda mendapat promosi yang ditunggu-tunggu, kebahagiaannya tak bertahan lama, dan Anda sudah mulai memimpikan langkah berikutnya. Begitu Anda membeli smartphone baru, beberapa bulan kemudian keluar model baru, dan yang lama terasa sudah tidak keren lagi. Pola pikir ini mengubah hidup menjadi perlombaan tanpa henti demi pencapaian dan materi. Ini didasarkan pada keyakinan keliru bahwa kebahagiaan adalah tujuan akhir, bukan proses itu sendiri. Anda melewatkan ribuan momen bahagia kecil setiap hari karena pandangan Anda terpaku pada nanti yang jauh dan cerah. Filosof Stoa mengajarkan, kebahagiaan sejati tidak bergantung pada hal-hal di luar diri kita. Kebahagiaan datang dari kebajikan dalam diri dan kemampuan untuk menghargai apa yang sudah ada saat ini, di sini. Menurut mereka, menunggu sesuatu terjadi di luar diri kita untuk merasa baik berarti menyerahkan kebahagiaan kita pada takdir. Dan itu, seperti yang kita tahu, di luar kendali kita. Kebahagiaan adalah keterampilan yang perlu dilatih setiap hari. Kebahagiaan ada di secangkir kopi pagi, di obrolan dengan teman, di pekerjaan yang terselesaikan dengan baik. Dan kebahagiaan itu bisa Anda raih saat ini juga, bukan nanti, entah kapan. Hambatan kelima yang sering kita bawa-bawa dalam hidup adalah keyakinan bahwa
Masa lalu saya menentukan masa depan saya. Seolah kita membawa ransel tak terlihat yang besar di punggung, penuh sesak dengan kesalahan lama, sakit hati, kegagalan, dan kekecewaan. Pernah gagal dalam hubungan di masa lalu, maka di hubungan baru pun pasti akan begitu. Gagal dalam satu proyek di kantor, berarti Anda memang tidak kompeten secara keseluruhan. Seseorang menyakiti Anda 10 tahun lalu, Anda masih saja terus-menerus memikirkan kejadian itu, meracuni kebahagiaan Anda saat ini. Keterikatan pada masa lalu ini merampas kebebasan Anda untuk bertindak. Anda melihat peluang baru melalui kacamata kegagalan masa lalu. Anda takut mengambil risiko karena teringat betapa sakitnya kegagalan sebelumnya. Intinya, Anda membiarkan diri Anda yang di masa lalu mendikte bagaimana seharusnya hidup Anda saat ini. Tapi apa kata kaum Stoa? Mereka akan mengingatkan bahwa masa lalu sudah tidak ada lagi. Itu di luar kendali kita. Satu-satunya yang kita miliki adalah momen saat ini. Di sini dan sekarang. Masa lalu hanya berguna sebagai sumber pelajaran, tidak lebih. Sudah belajar dari situ? Bagus. Sekarang, lepaskan beban emosional itu. Epictetus berkata, bukan peristiwa itu sendiri yang mengganggu manusia, melainkan penilaian mereka tentang peristiwa itu. Anda tidak bisa mengubah apa yang sudah terjadi, tapi Anda bisa mengubah pandangan Anda terhadapnya saat ini juga. Dan keputusan inilah yang membebaskan Anda dan membuka jalan menuju masa depan yang Anda ciptakan hari ini, bukan kemarin. Dan inilah ilusi keenam, sangat mirip dengan yang keempat, tapi dengan sentuhan yang sedikit licik. Ini adalah pemikiran. Saya akan bahagia nanti, saat liburan, saat pensiun, saat anak-anak sudah besar. Jika pemikiran keempat adalah tentang mengejar tujuan tertentu, yang ini hanyalah penundaan hidup tanpa batas waktu yang jelas. Kita memperlakukan masa kini seperti draft, sebuah latihan sebelum pertunjukan sesungguhnya. Kita menahan diri di pekerjaan yang dibenci, menunggu hari Jumat. Kita menghabiskan hari kerja dalam rutinitas abu-abu, hanya bermimpi tentang liburan 2 minggu dalam setahun. Kita berkata pada diri sendiri, nanti kalau sudah pensiun, baru saya benar-benar hidup. Saya akan bepergian, mengejar hobi. Tapi dalam pendekatan ini tersembunyi kesalahan fatal. Pertama, nanti itu mungkin tidak akan pernah datang. Hidup ini tidak terduga. Kedua, bahkan jika itu datang, kebiasaan untuk tidak menyadari kebahagiaan di masa kini tidak akan hilang. Orang yang tidak bisa bahagia di hari Senin, kecil kemungkinan akan tiba-tiba bahagia di masa pensiun. Dia hanya akan menemukan alasan-alasan baru untuk khawatir dan menunggu. Para Stoik adalah penganut setia keutamaan momen saat ini. Memento mori, ingatlah kematian. Bagi mereka bukanlah slogan suram, tapi panggilan untuk hidup. Ingatlah bahwa waktu Anda terbatas, yang berarti setiap hari memiliki nilai yang luar biasa. Jangan menunggu momen istimewa untuk hidup. Temukan makna dan sukacita dalam hal-hal sehari-hari. Belajarlah menghargai apa yang terjadi saat ini, entah itu pekerjaan rutin atau pertemuan dengan teman, karena hidup bukanlah apa yang akan terjadi nanti. Hidup adalah apa yang sedang terjadi pada Anda detik ini juga. Pikiran ketujuh ini adalah jeritan hati yang sesungguhnya, sesuatu yang akrab bagi setiap orang. Bunyinya seperti, ini tidak adil. Seorang kolega dipromosikan, padahal Anda sudah bekerja lebih keras. Seseorang dengan mudah mendapatkan apa yang telah Anda perjuangkan bertahun-tahun. Di dunia ini terjadi peristiwa-peristiwa yang terasa sangat tidak adil. Dan reaksi pertama, reaksi naluriah, adalah kemarahan, sakit hati, dan rasa tidak berdaya. Kita terpaku pada pikiran ini, terus memutarnya di kepala, melemparkan pertanyaan retoris pada alam semesta. Mengapa? Untuk apa? Pencarian keadilan ini bisa dimengerti, tapi dari sudut pandang stoikisme, itu sama sekali tidak produktif. Mengapa? Karena konsep keadilan itu hanyalah penilaian manusia. Alam semesta tidak berkewajiban memenuhi harapan kita. Ia hanya ada berdasarkan hukum-hukumnya sendiri.
Menuntut keadilan dari dunia itu sama saja seperti menuntut hujan untuk tidak turun di hari ulang tahun Anda. Itu buang-buang energi saja. Kaum Stoik menyarankan untuk menggeser fokus. Alih-alih bertanya, "Mengapa ini terjadi pada saya?" Mereka menyarankan untuk mengajukan pertanyaan lain. Apa yang bisa saya lakukan dengan ini? Perubahan perspektif yang sederhana ini mengalihkan Anda dari mode korban pasif menjadi mode pelaku aktif. Ya, situasinya mungkin memang tidak menyenangkan. Tetapi alih-alih mendidih karena amarah, Anda mengarahkan energi Anda untuk mencari solusi. Anda tidak bisa mengubah fakta bahwa kolega Anda dipromosikan. Namun, Anda bisa menganalisis situasi tersebut, meningkatkan keterampilan Anda, atau mulai mencari pekerjaan lain. Anda berhenti membuang energi untuk melawan hal-hal yang tidak bisa Anda ubah, dan mulai membangun hidup Anda berdasarkan kenyataan, bukan berdasarkan gagasan tentang bagaimana seharusnya. Kesalahpahaman berbahaya ke-8 yang membisikkan di telinga kita saat menghadapi kesulitan. Saya tidak sanggup. Pikiran ini benar-benar penyabotase potensi kita. Saat dihadapkan pada tantangan, entah itu proyek sulit, krisis pribadi, atau tanggung jawab baru, kita seringkali panik. Kita merasa tugasnya terlalu besar, sementara kekuatan kita terlalu kecil. Kita sudah memvonis diri akan gagal, dan ketakutan ini melumpuhkan kemauan, membuat kita menyerah bahkan sebelum perjuangan dimulai. Kita melihat gunung itu, dan bukannya mengambil langkah pertama, kita malah memutuskan bahwa kita tidak akan sanggup mendakinya. Stoikisme adalah filosofi kekuatan batin. Para Stoik percaya bahwa di dalam diri setiap manusia tertanam cadangan kekuatan dan ketahanan yang luar biasa, yang seringkali bahkan tidak kita sadari. Mereka akan berkata bahwa alam semesta tidak pernah memberi kita ujian yang tidak sanggup kita hadapi. Kesulitan bukanlah hukuman, melainkan latihan untuk jiwa. Seperti atlet melatih ototnya dengan beban, begitu pula kita melatih karakter kita dengan mengatasi rintangan. Daripada berkata, "Saya tidak sanggup," seorang Stoik akan bertanya pada dirinya sendiri, "Sumber daya batin, apa yang bisa saya gunakan untuk menyelesaikan tantangan ini? Kebajikan apa yang saya butuhkan saat ini? Keberanian, kesabaran, kreativitas." Pendekatan seperti ini mengubah segalanya. Masalah tidak lagi menjadi dinding yang tak tertembus, melainkan berubah menjadi alat latihan. Anda mulai melihat kesulitan bukan sebagai ancaman, melainkan sebagai kesempatan untuk menjadi lebih kuat, lebih bijak, dan lebih tangguh. Dan hampir selalu Anda akan menemukan bahwa Anda memiliki kekuatan jauh lebih besar dari yang terlihat pada pandangan pertama. Salah satu pola pikir merugikan ke-9 yang sangat subur berkembang di masyarakat konsumen kita adalah keyakinan. Saya perlu lebih banyak barang untuk merasa lebih baik. Kita hidup di dunia di mana iklan di mana-mana meyakinkan kita bahwa kunci kebahagiaan adalah gadget baru, pakaian modis, mobil yang lebih mahal, atau rumah besar. Kita merasa bahwa membeli sesuatu yang baru akan mengisi kekosongan batin, meningkatkan suasana hati, atau menaikkan status kita di mata orang lain. Dan untuk waktu singkat, ini memang bisa berhasil. Kegembiraan dari pembelian memberikan dorongan dopamin sesaat. Tapi itu cepat berlalu, dan kekosongan kembali menuntut dosis belanja baru. Perlombaan tanpa akhir mengejar materi ini adalah jebakan. Ini memaksa kita bekerja lebih keras untuk membeli barang yang sebenarnya tidak terlalu kita butuhkan, hanya untuk membuat orang lain terkesan, padahal kita tidak terlalu peduli pada mereka. Ini adalah jalan menuju utang, stres, dan perasaan tidak puas yang terus-menerus. Kaum Stoa, di sisi lain, memiliki pandangan yang sama sekali berlawanan. Bagi mereka, kekayaan sejati bukanlah memiliki banyak, melainkan menginginkan sedikit. Seneca, salah satu orang terkaya di Roma, menulis bahwa bukan orang yang memiliki sedikit yang miskin, melainkan orang yang menginginkan lebih banyak. Mereka mengajarkan untuk menemukan kepuasan di dalam diri, dalam pengetahuan, dalam kebajikan, dalam hubungan dengan sesama, dan bukan pada hal-hal lahiriah. Mereka akan menyarankan untuk bertanya pada diri sendiri sebelum membeli.
Apakah barang ini benar-benar akan membuat hidup saya lebih baik dalam jangka panjang? Atau ini hanya keinginan sesaat? Kemampuan membedakan kebutuhan dari keinginan adalah kunci kebebasan finansial dan, yang lebih penting, ketenangan batin. Dan akhirnya, pemikiran ke-10. Ini yang paling licik, karena ia menyamar sebagai bentuk perhatian atau kepedulian pada diri sendiri, yaitu keyakinan. Kita harus menghindari segala bentuk ketidaknyamanan. Budaya modern benar-benar terobsesi dengan ide kenyamanan. Kita mencari furnitur yang paling nyaman, pengiriman yang paling cepat, dan jalan yang paling mudah. Kita berusaha menghilangkan segala kesulitan, segala ketidaknyamanan fisik atau emosional dari hidup kita. Ini tampaknya logis. Lagi pula, siapa orang waras yang mau mencari masalah dengan sengaja? Namun dalam pengejaran kenyamanan total ini, tersimpan bahaya besar. Dengan terus-menerus berada di zona nyaman, kita menjadi manja dan rapuh. Ketahanan mental kita menurun. Setiap masalah kecil, setiap penyimpangan dari rutinitas yang biasa, membuat kita goyah dan panik. Karena kita sudah lupa cara menghadapi kesulitan, kita menjadi seperti tanaman di rumah kaca yang mati karena sedikit saja angin dingin. Para Stoa, di sisi lain, mempraktikkan apa yang bisa disebut ketidaknyamanan sukarela. Mereka bukan masokis. Mereka melakukannya dengan sadar untuk melatih pikiran dan kemauan mereka. Misalnya, Seneca sesekali hidup seperti orang miskin selama beberapa hari, makan makanan sederhana, dan tidur di lantai yang keras untuk memahami bahwa kemiskinan tidak seseram yang terlihat. Stoa lainnya mungkin sengaja mengenakan pakaian tipis saat cuaca dingin atau mandi air dingin. Tujuan latihan-latihan ini bukanlah menyiksa diri, melainkan penguatan mental. Ini membantu Anda menyadari bahwa Anda jauh lebih tangguh dari yang Anda kira. Ini mengurangi rasa takut terhadap kesulitan dan kekurangan. Dengan mempraktikkan ketidaknyamanan kecil yang terkendali, Anda sedang mempersiapkan diri untuk pukulan besar dan tak terkendali dari takdir. Anda menjadi pribadi yang fleksibel dan kuat secara mental, yang tidak mudah dihancurkan. Namun, ide utama yang paling kuat yang menghubungkan semuanya adalah apa yang kaum Stoa sebut dikotomi kendali. Dan ini benar-benar sebuah terobosan dalam pikiran. Bayangkan dua lingkaran. Di lingkaran kecil, yang di dalam, ada apa yang bisa Anda kendalikan 100%. Ini termasuk pikiran Anda, penilaian Anda, reaksi Anda, dan tindakan Anda. Hanya itu, ini adalah lingkaran pengaruh Anda. Sementara di lingkaran besar, yang di luar, ada segalanya yang lain. Cuaca, ekonomi global, macet di jalan, masa lalu, masa depan, dan ya, pendapat orang lain tentang Anda. Kaum Stoa mengatakan, menghabiskan energi, tenaga, dan waktu untuk lingkaran luar adalah tindakan gila. Itu jaminan Anda menuju kecemasan, kemarahan, dan kekecewaan. Anda mencoba mengendalikan sesuatu yang tidak bisa dikendalikan, dan inilah titik baliknya. Kebahagiaan dan ketenangan Anda tidak bergantung pada apa yang terjadi di lingkaran luar. Mereka 100% berada di lingkaran kecil Anda, yang di dalam. Menyadari ini berarti meraih kebebasan sejati. Anda berhenti menjadi korban keadaan dan menjadi penguasa reaksi Anda terhadapnya. Ini adalah kekuatan super kaum Stoa. Menolak 10 pemikiran ini bukan berarti Anda menjadi robot tanpa perasaan. Ini berarti Anda mengembalikan kendali atas hidup Anda di tempat yang benar-benar mungkin, yaitu di dalam kepala Anda sendiri. Ini berarti mengarahkan energi Anda pada apa yang bisa Anda ubah dan menemukan kedamaian terhadap apa yang tidak bisa. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jika ide-ide ini sesuai dengan Anda, silakan beri like dan subscribe ke channel ini agar tidak ketinggalan video baru tentang filosofi praktis untuk kehidupan modern. Dan sekarang pertanyaan untuk Anda. Pemikiran mana dari 10 ini yang paling sering muncul di kepala Anda? Bagikan di kolom komentar. Mari kita diskusikan bersama.